Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nuari dari 12 IPA 2, absen 25. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi evolusi. Pengertian evolusi adalah proses perubahan perlahan dalam periode waktu yang sangat lama. Selanjutnya, tokoh evolusi. Yang pertama, Charles Darwin, yang menyatakan bahwa spesies berasal dari spesies sebelumnya dan evolusi merupakan hasil dari seleksi alam. Yang kedua, Lamarck, yang menyatakan bahwa evolusi merupakan hasil dari adaptasi organ tubuh terhadap lingkungan dan diwariskan kepada keturunannya. Yang ketiga, Weismann, yang menyatakan bahwa evolusi merupakan gejala seleksi alam terhadap faktor genetik dan adaptasi organ terhadap lingkungan tidak diwariskan. Selanjutnya, pendapat Darwin versus Lamarck pada evolusi leher jerapah. Darwin menyatakan bahwa jerapah memiliki dua jenis. Yang pertama, jerapah leher pendek dan jerapah leher panjang. Jerapah leher pendek punah karena tidak dapat menjangkau sumber makanan, sedangkan leher panjang mampu bertahan hidup atau yang disebut dengan seleksi alam. Yang kedua, Lamarck, yang menyatakan bahwa jerapah hanya ada leher pendek, kemudian untuk menjangkau makanan, ia akan menjulurkan lehernya sehingga makin lama leher jerapah pendek berubah menjadi panjang atau adaptasi organ. Kemudian, bukti evolusi. Bukti evolusi terbagi menjadi dua, divergensi, morfologi, dan struktural homolog. Homologi itu apa sih? Homologi itu asal-usulnya sama tetapi struktur dan fungsinya berbeda. Contohnya yang terdapat pada sayap kelelawar, tangan manusia, dan sirip lumba-lumba, dan contoh-contoh lain. Yang kedua, konvergensi, morfologi, dan struktur analog. Analogi adalah asal-usul berbeda tetapi struktur dan fungsinya yang sama. Contohnya yang terdapat pada sayap kupu-kupu dan sayap kelelawar. Selanjutnya, mekanisme evolusi. Yang pertama bermula dari mutasi dan rekombinasi gen, yang kedua variasi gen, yang ketiga seleksi alam, kemudian adaptasi, dan yang terakhir spesiasi. Spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru. Syarat terjadinya spesiasi diantaranya: 1. Adanya perubahan lingkungan, yang kedua adanya relung nis atau kosong, yang ketiga adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme. Selanjutnya adalah proses spesiasi. Yang pertama, isolasi geografi atau batas alam terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, spesiasi simpatri, yaitu yang terjadi dalam area geografi yang sama dari spesies yang paling dekat kerabatnya. Yang penyebabnya adalah genetik, morfologi, tingkah laku, fisiologi, dan lain-lain. Yang kedua, spesiasi tidak simetri, yang terjadi dalam area geografi yang berbeda. Dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, alopatri, yaitu jika terjadi dalam daerah berjauhan atau berlainan. Yang kedua, parapatri, yaitu jika terjadi di daerah yang bersebelahan. Yang ketiga, peripatri, yaitu jika terjadi di daerah pinggiran. Kemudian, isolasi reproduksi. Yang pertama, prakawin atau keberhasilan terjadinya pembuahan atau kopulasi yang meliputi kromosomal, musim, partogenesis, morfologi struktural. Yang kedua, pasca kawin atau keberhasilan individu yang dihasilkan dari perkawinan yang meliputi letalitas, semiletal, dan sterilitas. Kemudian, hukum Hardy-Weinberg yang menyatakan bahwa kesetimbangan frekuensi genotip dan perbandingan antar gen selalu tetap dari generasi ke generasi. Syaratnya, yang pertama tidak ada mutasi, yang kedua tidak ada migrasi, selanjutnya tidak ada seleksi alam, selanjutnya ukuran populasinya besar, dan yang terakhir perkawinan acak dan kemampuan reproduksi antar individu yang sama. Berikut ini adalah contoh tokoh-tokoh evolusi serta bukti-bukti evolusi pada manusia dan hewan.
cukup sekian materi evolusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.